Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkeologi sebagai ilmu bantu sejarah dan juga ilmu bantu museologi ini merupakan ilmu yang interdisipliner. Artinya banyak ilmu-ilmu di sekitarnya, terutama ilmu humaniora yang mendukung ya terhadap bagaimana peneliti itu melihat artefak-artefak yang tertinggal ya dalam kehidupan manusia dari masa lampau. Nah, jadi arkeolog bisa belajar dengan landasan ilmu-ilmu lain, sebagai contohnya misalnya numismatik, ilmu tentang mata uang. Kemudian ada ilmu epigrafi, belajar mengenai membaca prasasti-prasasti. Kemudian ada juga ikonografi, ya, yang bisa itu ya menganalisis mengenai kedudukan arca atau patung dari berbagai zaman. Ya. Nah, kemudian ada lagi ilmu paleografi. Jadi melihat ya adanya ilmu tentang tulisan-tulisan kuno, tulisan-tulisan lama. Jadi orang harus belajar tulisan-tulisan kuno. Kemudian juga ada ilmu keramik, ya. Jadi sejarah seorang arkeolog harus tahu juga keramik-keramik dari berbagai zaman, gitu ya. Jadi keramik Cina terutama yang paling banyak, dan juga mungkin keramik-keramik tradisional Indonesia. Nah, kemudian juga ada ilmu arsitektur. Ya. Jadi ilmu arsitektur ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai teknik dan gaya bangunan daripada masa lampau yang hal itu tentu mengandung jiwa zaman, mengandung unsur kesejarahan pada periode tertentu. Nah, inilah yang sangat penting ya. Bahkan mungkin nanti akan berkembang ilmu-ilmu lain ya, mungkin juga termasuk filologi ya. Jadi filologi itu ilmu tentang naskah. Tetapi naskah dilihat dari satu sisi ini merupakan ilmu yang berbicara mengenai peninggalan sejarah dalam bentuk tulisan. Jadi manuskrip pun sebenarnya ya artefak. Ya, merupakan benda yang ada, tapi bendanya di dalamnya ada tulisan kuno ya, tetapi ada pada kertas. Jadi kalau epigrafi membaca tulisan kuno pada batu atau logam. Nah, jadi masing-masing memang mempunyai keunggulannya ya. Jadi epigrafi itu memberitakan mengenai masa lampau, memberitakan tentang kebudayaan, memberitakan mengenai apa yang dipikirkan terutama oleh para pejabat gitu ya, karena seringkali prasasti itu mengandung informasi kesejarahan yang langsung bertalian mengenai keputusan-keputusan seorang pemimpin atau katakanlah merupakan kebijakan dari pemerintah pada masa lampau, itu akan tertuang pada prasasti. Nah, sedangkan pemikiran-pemikiran yang lebih luas dan mendalam itu biasanya diwariskan dalam bentuk manuskrip atau naskah-naskah. Jadi terdapat naskah-naskah kuno yang di situ, yang di dalamnya terdapat berbagai ya kearifan lokal, kebijakan masa lampau, dan juga pikiran-pikiran manusia masa lampau yang dituliskan agar di kemudian hari ya keturunannya itu akan bisa mewarisi apa yang dipikirkan, apa yang dicita-citakan, dan apa yang harus dikerjakan terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan manusia pada masanya itu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.